Bayangkan, sejenak selama ini, mungkin tanpa sadar, kita mengejar sesuatu yang kita sebut rezeki. Seolah-olah ia berada di luar sana, jauh, sulit, harus dikejar, harus dipaksa. Dan mungkin selama ini kita salah memahami apa itu magnet rezeki. 1. Magnet rezeki bukan tentang menarik uang. Banyak orang mengira magnet rezeki adalah teknik menarik uang, afirmasi, visualisasi, ritual, strategi finansial. Padahal dalam kedalaman tasawuf, rezeki bukan sekadar materi. Rezeki adalah aliran, rezeki adalah izin, rezeki adalah pancaran. Dalam kacamata ma'rifat, rezeki bukan apa yang kamu pegang. Rezeki adalah apa yang diizinkan Allah mengalir melalui dirimu. Dan dalam stoikologi, rezeki bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu memaknai apa yang terjadi. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari sikap batin terhadap dunia. Lalu, jika batinmu kacau, bagaimana mungkin aliran rezeki menjadi jernih? 2. Rezeki mengikuti kejernihan jiwa. Tarik napas lagi. Bayangkan dirimu seperti cermin. Jika cermin itu kotor, pantulan cahaya akan buram. Begitu pula rezeki. Dalam tasawuf, hati disebut qalb, sesuatu yang selalu berbolak-balik. Jika hati penuh iri, takut, tamak, gelisah, maka energi yang terpancar adalah kekurangan. Dan alam merespons getaran kekurangan itu. Magnet rezeki yang sebenarnya bukanlah trik menarik, melainkan proses membersihkan. Membersihkan prasangka, membersihkan ketakutan, membersihkan luka batin. Karena rezeki tidak datang pada kegaduhan. Rezeki datang pada kesiapan. 3. Stoikologi. Fokus pada kendali diri. Dalam stoikologi, ada prinsip sederhana. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Epictetus dalam menjelaskan bahwa penderitaan lahir ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal di luar kendali. Selama ini, kita mengejar rezeki seolah-olah ia di luar diri. Padahal yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap, tindakan, integritas, konsistensi, dan menariknya. Ketika kamu berdamai dengan apa yang bisa kamu kendalikan, hidup mulai terasa ringan. Dan saat hidup ringan, aliran terasa lapang. Itulah magnet yang jarang dibicarakan. 4. Ma'rifat. Rezeki sudah ditentukan, tapi dihidupkan. Dalam pemahaman ma'rifat, rezeki bukan sesuatu yang kamu rebut dari orang lain. Ia sudah ditakar. Namun, yang jarang dipahami adalah rezeki itu hidup ketika kamu hidup dalam kesadaran. Banyak orang punya potensi rezeki besar, tapi tertutup oleh ego. Ego ingin cepat, ego ingin terlihat, ego ingin diakui. Sedangkan magnet sejati adalah keikhlasan. Ketika kamu bekerja, bukan untuk pengakuan. Ketika kamu memberi tanpa perhitungan batin, ketika kamu berusaha tanpa ketakutan kehilangan, saat itu kamu sedang menyelaraskan diri dengan hukum ilahi. 5. Hipnoterapi. Menanam keyakinan baru. Sekarang, pejamkan mata batinmu. Bayangkan, selama ini kamu percaya bahwa aku harus mengejar rezeki, aku takut tidak cukup, aku khawatir tertinggal, dan rasakan bagaimana kalimat itu membuat dadamu sesak. Sekarang, perlahan ganti keyakinan itu dengan rezeki tidak pernah tertukar. Aku hanya perlu menjadi layak dan jernih. Aku fokus pada kebaikan dan kualitas diri. Rasakan bedanya. Magnet bukan menarik dengan paksa. Magnet bekerja karena sifat alaminya. Jika besi menjadi magnet, ia tidak mengejar. Ia cukup menjadi. Begitu pula manusia. 6. Salah kaprah tentang menarik. Selama ini kita memaknai magnet rezeki sebagai teknik menarik orang membeli, menarik klien, menarik peluang. Padahal jika kualitasmu dalam,
Orang akan mendekat tanpa kamu memaksa. Jika niatmu lurus, peluang akan menemukanmu. Stoikologi mengajarkan keteguhan. Tasawuf mengajarkan keikhlasan. Marifat mengajarkan penyatuan kesadaran. Ketiganya bertemu pada satu titik. Perbaiki batin, dunia mengikuti. 7. Rezeki dan energi syukur. Syukur bukan sekadar ucapan. Syukur adalah kondisi psikologis. Penelitian modern pun menunjukkan bahwa rasa syukur meningkatkan kesejahteraan mental dan ketahanan emosional. Ketika kamu merasa cukup, kamu memancarkan kelapangan, dan kelapangan itu membuatmu lebih kreatif, lebih sabar, lebih fokus, lebih konsisten, dan semua itu membuka pintu rezeki. 8. Paradoks magnet rezeki. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Semakin kamu obsesif pada hasil, semakin ia menjauh. Semakin kamu damai dengan proses, semakin ia mendekat. Karena rezeki bukan respons dari kecemasan. Rezeki adalah respons dari ketenangan. 9. Rezeki sebagai amanah. Dalam ma'rifat, rezeki bukan hak mutlak. Ia amanah. Jika kamu siap mengelola dengan jernih, ia ditambah. Jika kamu gunakan dengan ego, ia menjadi ujian. Magnet sejati adalah tanggung jawab. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan kamu berhenti mengejar. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti panik. Kamu tetap bekerja, tetap belajar, tetap konsisten. Namun, batinmu tenang. Dan di dalam ketenangan itu, kamu menyadari satu hal. Rezeki bukan tentang menarik dunia kepadamu. Rezeki adalah tentang menyelaraskan dirimu dengan hukum kehidupan. Ketika dirimu lurus, jalan diluruskan. Ketika hatimu bersih, aliran dibersihkan. Dan ketika kamu menjadi magnet melalui kejernihan jiwa, kamu tidak lagi bertanya kapan rezeki datang, karena kamu sadar ia selalu ada. Kalau kamu merasa selama ini cara pandangmu tentang rezeki berubah, jangan berhenti di sini. Ambil satu nafas dalam dan lanjutkan perjalanan kesadaranmu bersama nafas baru. Subscribe sekarang, karena perubahan hidup selalu dimulai dari satu kesadaran kecil.